Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat 5A. Sudah siapkah kalian belajar hari ini? Sebelum belajar, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minasyolihin. Amin. Hari Selasa ini kita memasuki tema 1, subtema 2, pembelajaran 2. Pelajaran pertama yang dibahas IPA dengan materi rangka tubuh manusia dan fungsinya. 2, bahasa Indonesia dengan materi menentukan ide pokok dalam bacaan inspiratif. Ketiga, SBDP, unsur dan ragam desain cover buku. Yang keempat, tugas tema. Pelajaran pertama yaitu IPA. Rangka manusia terdiri atas tulang-tulang yang merupakan alat gerak pasif. Tulang dikatakan alat gerak pasif karena hanya dapat digerakkan bila ada otot dan persendian. Otot merupakan alat gerak aktif. Kenapa dikatakan alat gerak aktif? Karena dapat menggerakkan tulang. Dengan adanya tulang dan otot, kita mampu bergerak sesuai kehendak kita. Berikut adalah beberapa fungsi rangka pada manusia. 1. Menegakkan tubuh. 2. Memberi bentuk tubuh. 3. Sebagai tempat melekatnya otot. 4. Melindungi organ tubuh yang penting. Rangka pada manusia terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu tulang tengkorak, tulang belakang, tulang anggota badan, tulang panggul, dan tulang anggota gerak. Sekarang kita akan mempelajari beberapa bagian rangka manusia. 1. Rangka kepala atau tengkorak. Gambar rangka kepala manusia. Rangka kepala berguna untuk melindungi otak dan bola mata. Tulang-tulang pembentuk rangka kepala yaitu tulang tengkorak wajah dan tulang pelindung otak. Tulang tengkorak terdiri atas tulang pipi, tulang hidung, tulang rahang atas, tulang rahang bawah, tulang air mata, dan tulang langit-langit. Adapun tulang pelindung otak terdiri atas tulang dahi, tulang pelipis, tulang ubun-ubun, tulang baji, tulang tapis, dan tulang kepala belakang. 2. Rangka badan. Rangka badan terdiri atas beberapa bagian, yaitu tulang belakang, tulang anggota badan, tulang gelang bahu, dan tulang panggul. Tulang gelang bahu. Anak-anak, ini adalah tulang gelang bahu. Terdiri dari tulang lengan, tulang belikat, dan tulang selangkah. Ada tulang panggul, terdiri dari tulang duduk, tulang kemaluan, dan tulang usus. Berikut ada tulang anggota badan. Terdiri dari tulang rusuk pertama, tulang dada hulu, tulang dada badan, tulang dada taju pedang, 2 ruas tulang rusuk melayang, dan 3 ruas tulang rusuk palsu. Berikut tulang belakang. Terdiri dari 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, 4 ruas tulang ekor. Bagian yang ketiga adalah rangka anggota gerak, yaitu anggota gerak atas. Tulangnya adalah bagian tangan, terdiri dari tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang jari tangan, dan tulang pergelangan tangan. Anggota gerak berikut adalah anggota gerak bawah, yaitu bagian kaki, terdiri dari tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan kaki,
tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Berdasarkan bentuknya, tulang dapat dibedakan menjadi yang pertama adalah tulang pipa. Anak-anak, ini adalah gambar dari tulang pipa. Tulang pipa berbentuk silinder dan berongga di bagian tengahnya, berbentuk seperti pipa air. Misalnya ada di tulang paha dan tulang lengan. Yang kedua adalah tulang pipi. Ini adalah gambar dari tulang pipi. Tulang pipi berbentuk pipi, misalnya tulang telapak tangan, tulang belikat, dan tulang rusuk. 3 adalah tulang tidak beraturan. Tulang tidak beraturan adalah tulang yang bentuknya tidak beraturan, misalnya tulang rahang. Yang keempat, tulang pendek, yaitu tulang yang ukurannya pendek, misalnya tulang ruas pergelangan kaki. Berdasarkan zat penyusunnya, tulang dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah tulang rawan. Tulang rawan bersifat lentur karena memiliki sedikit zat kapur, misalnya tulang pada daun telinga. 2 adalah tulang keras. Tulang keras adalah tulang yang tersusun dari zat kapur, kalsium fosfat, dan kalsium karbonat. Misalnya tulang anggota gerak dan tulang tengkorak. Anak-anak, dilanjut dengan pelajaran kedua, bahasa Indonesia. Ide pokok bacaan biasanya terdapat di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir paragraf. Pelajaran ketiga yaitu SBDP. Cover atau sampul buku merupakan cerminan dari keseluruhan isi buku. Cover atau sampul merupakan bagian terluar dari buku yang terdiri atas 2 sisi, yakni bagian depan dan bagian belakang. Kedua sisi ini saling mendukung dan melengkapi serta menguatkan isi dari buku. Cover yang baik adalah yang bisa memengaruhi dan menarik minat orang untuk membaca isi buku. Langkah-langkah membuat desain cover sederhana. 1. Memahami isi buku. 2. Menentukan judul, nama pengarang, dan nama penerbit. 3. Membuat desain gambar sesuai isi buku. 4. Menyusun tulisan dan gambar cover. Berikut adalah unsur-unsur dalam cover. Unsur yang pertama, terdapat judul dengan pemilihan jenis huruf yang menarik dan mencolok. 2. Terdapat kalimat penjelas judul yang singkat dan mudah dipahami. 3. Terdapat nama penulis. 4. Terdapat identitas penerbit. 5. Menyertakan gambar yang menarik. 6. Terdapat sinopsi isi buku pada sisi belakang. 7. Terdapat identitas buku pada punggung buku. Semua materi sudah Ibu sampaikan, sekarang adalah tugas tema. Tugas tema pertama hari ini, pelajaran IPA. Anak-anak hebat, jawablah soal-soal berikut dengan tepat. Soal nomor 3, tidak perlu kalian gambar. Soal berikut, kalian perhatikan terlebih dahulu gambar tulang ini. Setelah itu, baru kalian jawab soal nomor 4 dan 5. Tidak perlu digambar ya. Tugas kedua, bahasa Indonesia. Bacalah terlebih dahulu kutipan kisah inspiratif berikut. Setelah itu, jawablah 2 soal berdasarkan bacaan yang tadi kalian baca. Terakhir, SBDP. Anak-anak, amatilah gambar cover berikut. Lalu tuliskan bagian-bagian cover yang ditunjukkan pada tiap-tiap angka.
Baiklah anak-anak hebat, terima kasih telah menyimak video yang Ibu berikan. Tetap semangat walaupun pembelajaran dari rumah. Sampai jumpa besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.